Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4895, 4896, 4897. Setelah berkeliling di dunia sekuler, Dev merobek ruang kosong dan membawa ibunya, Ravina, serta Rosalind dan yang lainnya ke dunia surga dan manusia. Bagaimanapun juga, lingkungan di dunia surga dan manusia lebih cocok untuk latihan Rosalind dan yang lainnya, dan Humazi juga ikut pergi ke dunia surga dan manusia. Di dunia surga dan manusia, para wanita saling mengenal. Dev memperkenalkan mereka satu sama lain. Mereka semua bergaul dengan sangat baik, tanpa ada pertengkaran seperti yang dibayangkan Dev. Ini membuatnya sangat lega. "Dev, aku membawa sesuatu yang bagus dari dunia sekuler untukmu," kata Humazi, sambil mengeluarkan sebuah menara kecil. Dev menoleh dan langsung mengenali benda itu. Itu adalah menara penindas iblis, yang digunakan untuk menindas iblis angin pada waktu itu. Ini bukannya menara penindas iblis. Aku ingat sudah memberikannya kepada lembah penjahat iblis. Waktu itu menara ini memiliki aliran waktu yang lambat di dalamnya, sedangkan aliran waktu di luar sangat cepat, kata Dev. Untuk berlatih di dunia sekuler masih bisa, tapi di dunia surga dan manusia yang seperti ini, kurang cocok. Lanjut Dev, ini adalah menara harta karun, karena di dunia sekuler itulah waktu di dalamnya berjalan lebih lambat, tapi begitu sampai di dunia surga dan manusia, semuanya berbeda. Kata Humazi, di surga 1 hari, di dunia 1 tahun, kamu pasti sudah pernah mendengarkan. Di dunia surga dan manusia, waktu di dalam menara itu berjalan 100 kali lebih lambat dibandingkan di luar. Humazi menjelaskan, artinya, berlatih di dalam menara selama 100 tahun, di luar hanya akan berlalu 1 tahun. Tambah Humazi, benarkah? Dev berkata dengan penuh kebahagiaan, langsung meraih menara penindas iblis itu. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan untuk membalas kebaikanku? Tanya Humazi dengan senyum kecil. Master Hu, katakan saja apa yang kamu inginkan. Dunia surga dan manusia ini adalah milikku. Kalau kamu ingin wanita cantik, aku bisa carikan 100 atau 180 orang, pasti akan membuatmu kelelahan, kata Dev. Wanita cantik tidak terlalu mendesak, aku bisa mencarikannya sendiri. Tapi kalau kamu pergi ke surga dan manusia, kamu harus membawa aku bersama, kata Humazi sambil tersenyum. Dev terdiam sejenak, melihat ke arah tangga surga, kemudian mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tuan Chen, dengan kekuatanmu saat ini, jika pergi ke surga dan manusia, kamu pasti akan menghadapi bahaya yang sulit dihadapi. Aku rasa kamu harus meningkatkan lagi kekuatanmu sebelum pergi, kata Lin Chong kepada Dev. Dev memandang tangga surga, lalu teringat akan Suyuki. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk berlatih lebih lama lagi. Dia harus segera menuju ke dunia surga untuk mencari Suyuki. Aku tidak punya waktu lagi, aku harus segera ke dunia surga. Lagi pula, tangga surga ini tidak akan menunggu selamanya, kata Dev. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku harus berlatih untuk bisa terbang ke sana, dan itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Bukankah kamu memiliki menara penindas iblis? Kamu bisa berlatih di dalam menara itu, karena aliran waktu di dalamnya lebih cepat, jadi di luar tidak akan terasa lama, kata Lin Chong. Dev memandang Humazi dan bertanya, Master Hu, apakah menara penindas iblis juga bisa digunakan di dunia surga dan manusia? Tentu saja bisa, hanya saja karena perbedaan aliran waktu, di dunia surga dan manusia 1 tahun di luar menara setara dengan 50 tahun di dalamnya, kata Humazi. Dev berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk berlatih di dalam menara dulu, dan setelah meningkatkan kekuatannya, baru pergi ke dunia surga. Jika kekuatannya terlalu rendah, bisa berbahaya jika dia bertemu dengan musuh. Sekarang, Dev memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, hanya saja yang kurang adalah waktu. Setelah memberikan beberapa instruksi, Dev langsung masuk ke dalam menara penindas iblis. Anak muda, keluargamu sudah bersatu, menjadi orang terkuat di dunia surga dan manusia. Apakah kamu sudah melupakan aku, orang tua ini? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Aku, Dev merasa agak canggung, meskipun dia tidak melupakan, tetapi mencari tubuh Raja Iblis Awan Merah yang hilang masih belum tahu kapan akan selesai. Dev sekarang memang kekurangan waktu untuk mencari. Senior, aku sudah memberikan instruksi, namun aku tidak bisa memastikan kapan aku bisa menemukan tubuhmu yang hilang. Bagaimana kalau kamu tetap tinggal di dunia surga dan manusia? Setelah tubuhmu lengkap, kita bisa membangkitkan tubuhmu lagi dan kembali ke dunia surga, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Pergilah,
Sekarang aku hanya bisa berada di dalam lautan kesadaranmu, orang lain tidak akan mampu menanggung jiwa sisa-sisaku, kata Raja Iblis Awan Merah dengan nada marah. Lalu bagaimana ini? Dev sedikit kebingungan. Baiklah, aku ikut denganmu ke dunia surga. Selama kamu berusaha keras dan berjuang untuk mencapai surga ke-9, aku bisa keluar dari lautan kesadaranmu dan membangun tubuhku lagi. Raja Iblis Awan Merah akhirnya memutuskan untuk mengikuti Dev ke dunia surga. Namun, hanya setelah Dev mencapai surga ke-9, Raja Iblis Awan Merah baru bisa meninggalkan lautan kesadarannya dan membangun kembali tubuhnya. Lagi pula, Raja Iblis Awan Merah adalah penguasa besar dari langit ke-9. Baiklah, aku akan membuatmu bersabar dulu, senior, jawab Dev sambil mengangguk. Setelah mencapai kesepakatan dengan Raja Iblis Awan Merah, Dev mulai berlatih dengan sangat keras. Di depannya terhampar berbagai macam sumber daya yang dia peroleh dari orang lain. Dia mengaktifkan teknik kondensasi hati dan mulai berlatih dengan keras. Waktu untuk berlatih terasa tak terbatas. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Dev melihat sumber daya yang ada di depannya sudah habis. Dan kekuatannya sudah mencapai tingkat transformasi abadi. Meskipun baru di tingkat pertama transformasi abadi, rasanya tak ada masalah untuk bisa bertahan di tingkat pertama dunia surga. Saat Dev keluar dari menara penindas iblis, semua orang terkejut. Sudah berapa lama aku berlatih? Tanya Dev, tidak tahu berapa lama dia berada di dalam menara. Cuma setengah bulan saja, jawab Lin Chong. Setengah bulan dan sudah mencapai transformasi abadi. Kecepatanmu benar-benar luar biasa, kata Humazi. Dev merasa sangat gembira, dia berpikir seandainya saja menara penindas iblis yang sangat berguna ini dibawa ke dunia surga dan manusia sejak awal, dia tidak perlu bertahan lama di lembah penjahat iblis. Masih ada tangga surga? Tanya Dev. Masih ada, belum bergerak sedikit pun, jawab Lin Chong. Dev pun merasa lega, lalu menatap Humazi dan berkata, Master Hu, aku akan membawamu ke tangga surga, kita lihat apakah kita bisa masuk ke dunia surga. Kalau tidak diizinkan, aku tak bisa berbuat apa-apa. Tenang saja, setelah aku sampai, aku akan lihat siapa yang mengatur tangga surga ini, mungkin aku akan bertemu teman lama, kata Humazi sambil tersenyum. Karena ingatan Humazi sudah terbangkitkan, dia mulai mengingat segala hal tentang masa lalunya di dunia surga. Oleh karena itu, bertemu beberapa orang bukanlah hal yang aneh, meskipun mereka mungkin tidak mengenalnya lagi, mengingat penampilan Humazi telah berubah sejak dia dilahirkan kembali. Dev, kamu akan pergi begitu saja tanpa memberi kami perpisahan. Suara Rosalind dan para wanita lainnya menghentikan langkah Dev. Melihat para wanita di depannya, Dev merasa pusing. Dia tidak pernah merasa wanita-wanitanya terlalu banyak, tapi ketika semua berkumpul seperti ini, itu memang agak menakutkan. Tuan, kamu tidak bisa pergi ke dunia surga begitu saja, bagaimana kalau kamu merasa kesepian di sana? Tanya Helena dengan air mata di mata, menatap Dev dengan penuh rasa enggan. Tenang saja, aku masih punya Zhongli, dia bisa menghiburku ketika aku merasa kesepian, jawab Dev sambil menyentuh kepala Helena dengan lembut. Dev, begitu kamu sampai di dunia surga, jangan terjebak dengan wanita-wanita itu, tubuhmu tak akan tahan. Baikian berjalan maju dan memperingatkan Dev. Dev hanya bisa tersenyum kecut melihat Baikian. Dia merasa banyak hal bukan karena dia mendekati wanita, tapi karena mereka yang datang menghampirinya. Seperti halnya Baikian, yang awalnya mengancam untuk mengambil darahnya dan akhirnya malah menempel padanya. Wanita seperti itu yang datang menghampiri, Dev tentu sulit untuk menolaknya. Namun, saat-saat seperti ini, Dev tak bisa mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa menenangkan para wanita, aku akan pergi ke dunia surga, aku tidak akan terjebak dengan wanita. Aku pasti akan merindukan kalian. Kalian juga harus cepat berlatih, dan berusaha untuk bisa bergabung denganku di dunia surga. Lanjut Dev, jika aku merindukan kalian, aku bisa kembali untuk mengunjungi kalian. Sekarang, dengan adanya kehancuran dari formasi langit dan bumi, dunia surga dan manusia tidak lagi memiliki banyak pembatasan. Jika aku ingin kembali, itu tidak akan sulit. Setelah mengucapkan perpisahan pada para wanita, Dev membawa Humazi dan memasuki tangga surga. Akhirnya kamu datang juga. Sebuah suara dari seorang pria tua terdengar, dan dia menghela napas lega. Senior, terima kasih karena sudah menunggu saya. Jika ada kesempatan di masa depan Anda memerlukan bantuan saya akan datang ke sini untuk membantu Anda. Dev berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada pria tua tersebut. Jangan terlalu serius, ini hanya perkara kecil saja kok, kata pria tua itu. Namun, tangga surga ini hanya untuk memberi petunjuk. Saya tidak bisa mengontrol bagaimana cara kalian sampai ke dunia surga, atau di mana kalian akan dipindahkan di sana, lanjut pria tua itu. Jadi, jika kamu berangkat ke dunia surga dengan tingkat kekuatanmu, tanpa adanya pengawal yang kuat di belakangmu, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Tambah pria tua itu, memberi peringatan kepada Dev. Seorang kultivator yang baru saja mencapai tingkat transformasi abadi memang akan kesulitan di dunia surga.
Terima kasih atas peringatannya, senior. Dengan kekuatanku, seharusnya tidak sulit untuk bertahan hidup di dunia surga. Jawab Dev. Selain itu, aku memiliki Master Hu yang akan ikut bersamaku. Aku berharap senior bisa mengizinkan Master Hu untuk masuk ke dalam cahaya putih yang mengarah ke dunia surga dan terbang ke sana bersamaku. Dev menunjuk ke arah Humazi yang ada di sampingnya. Pria tua itu memandang Humazi sejenak, alisnya sedikit berkerut, tampak terkejut. Sisa jiwa dari seorang dewa. Apakah kamu orang yang bereinkarnasi? Humazi mengangguk, saya telah bereinkarnasi 5 kali, dan saya baru saja memulihkan ingatan saya sebelumnya dalam kehidupan ini. Oh, aku tidak habis pikir, seberapa besar kesalahanmu hingga kau harus menanggung penderitaan reinkarnasi sebanyak 5 kali. Orang tua itu mendesah. Pria tua itu menghela napas, merasa kasihan. Harus diketahui, tubuh seorang yang abadi dapat dihancurkan, tetapi jiwanya dapat membentuk kembali tubuhnya. Itu juga dapat disegel, dan kemudian wilayahnya akan diturunkan. Namun tak seorang pun ingin merasakan sakitnya reinkarnasi. Di mata mereka yang abadi, menanggung rasa sakit reinkarnasi dan menjadi manusia seumur hidup adalah hal yang paling menyakitkan. Di mata makhluk abadi, kehidupan fana adalah pengalaman yang paling menyakitkan. Terlebih lagi, Humazi menderita rasa sakit dari 5 reinkarnasi. Apakah kamu kenal Peri Yue? Humazi bertanya. Tentu saja aku tahu. Peri Yue adalah peri terdingin dan tercantik di surga ke-12. Peri Yue adalah dewi dalam hati banyak orang. Dia juga dewi dalam hatiku. Sayangnya 1000 tahun yang lalu, Peri Yue diberi racun dan kehormatannya dirampas. Sejak saat itu, dia tampak berubah menjadi orang lain, mulai jatuh ke dalam kehidupan yang penuh kemunduran, dan kabarnya kini telah menjadi seorang wanita jahat. Orang yang merampas kehormatannya benar-benar sangat tidak berguna. Dewa-dewa dan Raja Iblis dari langit kecil mengejar orang itu tanpa henti. Pria tua itu berkata dengan nada kesal. Tetapi orang itu juga membuat banyak orang iri, karena dia bisa mendapatkan dewi yang dihormati banyak orang. Pria tua itu terlihat merenung, seakan mengingat kembali masa lalu. Dev yang mendengarkan cerita itu, mulai menatap Humazi. Ia merasa, orang yang diceritakan oleh pria tua itu pasti adalah Humazi. Tiba-tiba pria tua itu tersadar dan melihat Humazi dengan penuh kecurigaan. Jangan-jangan kamu adalah orang yang dimaksud itu. Humazi tersenyum dan mengangguk. Ya, itu aku. Tapi pada saat itu, cerita yang beredar tidak sepenuhnya benar. Peri Yue yang mendatangiku dan mengajakku berlatih bersama. Dulu aku tampan, menarik, dan memiliki banyak pesona, hanya saja aku sedikit pelit soal perasaan. Saat aku berlatih dengan dewi-dewi lain, Peri Yue cemburu, lalu dia menyebarkan cerita itu sehingga orang-orang mengejarku. Pada akhirnya, aku pun dibuang ke dalam reinkarnasi kembali dan harus menanggung 5 kali reinkarnasi, kata Humazi dengan serius. Tidak mungkin, Peri Yue pasti tidak akan mendatangimu. Dia kan sangat dingin dan suci, banyak orang menganggapnya sebagai dewi. Pria tua itu tidak percaya. Kamu tidak paham, wanita yang kamu anggap dewi, terkadang adalah wanita yang sudah bosan dengan pria lain, kata Humazi sambil tersenyum, menepuk bahu Dev. Dev berpikir sejenak, dan memang benar apa yang dikatakan Humazi. Pria tua itu tampaknya terkejut, wajahnya memucat. Dia menggelengkan kepalanya dengan perasaan tidak percaya, lalu akhirnya mengusir mereka dengan tidak sabar. Sudahlah, kalian pergi saja. Aku akan pergi juga. Pria tua itu merasa terkejut dan kecewa. Dewi yang selama ini dia anggap sebagai idola, ternyata mendatangi pria dan menginginkan hubungan seperti itu. Dev pun bersama Humazi memasuki cahaya putih yang mengarah ke tangga surga. Setelah itu, pria tua itu menghilang begitu saja, dan tangga surga pun lenyap dari dunia surga dan manusia. Tidak akan ada lagi kedatangannya ke dunia surga dan manusia. Bersambung.